Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, radang sendi atau artritis adalah kondisi di mana sendi kita tuh rasanya nggak nyaman sekali gitu ya. Sakit, ruang geraknya juga jadi terbatas dan ini sebenarnya bisa terjadi pada siapapun. Tapi potensinya akan lebih meningkat ketika usianya lebih lanjut lagi. Nah ini akan menjadi topik kita nih pada hari ini tentang radang sendi. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu fun fact seputar bagaimana mengatasi keseleo. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah mengistirahatkan bagian yang cedera. Kadang-kadang kalau keseleo itu yang paling kita takut adalah kita nggak bisa gerak normal seperti semula. Nah, itu rata-rata kita justru pengennya digerakin terus nih biar lebih lentur katanya, lebih fleksibel gitu ya. Padahal itu rasanya nggak nyaman banget, sakit sekali ketika keseleo dan kita mencoba atau memaksa menggerakkannya. Nah, sebenarnya sebaiknya katanya nih diistirahatkan dulu nih bagian yang keseleo. Bagaimana sih cara mengistirahatkannya agar nggak kaku gitu ya, jadinya tetap kembali normal, nanti kita akan bahas bersama pakar kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah kompres dengan es batu. Mengompres bagian dengan es batu bagian tubuh yang dalam kondisi cedera ini memang memberikan efek yang cukup menenangkan ya. Karena memang kondisi yang sakit itu tuh membuat rasanya kan nggak nyaman banget. Bahkan bukan cuma sakit di bagian itu, jadinya rasanya semua badan jadi nggak enak. Dengan mengompres es batu di bagian keseleo tadi katanya sih ini bisa meringankan rasanya, bisa membuat rasanya lebih rileks, lebih nyaman. Tapi bukan mengobati ya pastinya ya. Nanti kita akan bahas juga nih sejauh mana sih sebenarnya es batu ini bisa bekerja efektif pada bagian keseleo. Nanti kita akan bahas bersama pakar kita. Oke, selanjutnya adalah balut dengan perban. Nah, ada beberapa orang yang membalut dengan perban, lalu ada obat yang memang diberikan juga pada perbannya seperti obat yang direndam juga gitu ya. Nah, sebenarnya perban ini berguna untuk apa sih? Kan keseleo sebenarnya lukanya juga tidak luka luar gitu ya. Tapi mungkin ada baiknya ini bisa dilakukan untuk melindungi bagian tersebut. Mungkin agar orang juga tahu ya bahwa kondisinya bagian tersebut sedang cedera. Jadi nggak kesenggol, ataupun kita juga bisa lebih mawas diri kalau misalnya ada bagian yang diperban gitu ya. Kita lebih hati-hati juga dengan menggerakkan bagian yang keseleo tadi. Tapi sebenarnya apa sih gunanya perban ini untuk bagian yang keseleo? Nanti kita akan bahas juga bersama pakar kita. Oke, selanjutnya adalah letakkan bagian tubuh yang cedera pada posisi yang lebih tinggi. Nah, ini kan dipercaya juga ya ketika kaki kita habis jalan jauh aja gitu kan rasanya pegel gitu. Nah, ini katanya dengan menempatkan posisi kaki kita lebih tinggi akan membuat aliran darahnya berjalan lebih lancar. Apakah ini juga bekerja pada kondisi cedera, pada kondisi keseleo? Ketika kita menempatkan kaki kita yang keseleo dengan posisi lebih tinggi, apakah membantu juga nih pemulihannya, membantu cepat sembuh? Nah, sejauh mana ini berguna dan bekerja efektif nanti kita juga akan bahas bersama pakar kita. Oke, selanjutnya adalah menghindari pemicu gejala. Nah, pemicu gejalanya apa sih? Nah, biasanya kan mungkin udara dingin itu membuat kalau ada bagian tubuh yang lagi nggak enak gitu, itu rasanya lebih nyut-nyutan gitu ya. Nah, mungkin ini juga bisa dihindari dengan menggunakan pakaian yang lebih hangat. Atau mungkin ada pemicu-pemicu lain, yaitu dengan gerakan-gerakan yang ekstrim. Ada baiknya memang harus diistirahatkan. Nah, apa aja sih sebenarnya yang bisa memicu nyerinya lebih hebat lagi yang memang harus dihindari selama kaki kita sedang cedera gitu ya. Nanti kita akan bahas juga bersama pakar kita. Oke, pastinya sudah tidak sabar mau dapat penjelasan dari dokter kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang radang sendi dan sebelumnya di segmen sebelumnya kita bahas juga nih tentang bagaimana mengatasi keseleo. Nah, untuk membahasnya nggak mungkin saya sendiri ya, harus ada pakarnya. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Alvin Pohan, SPOT,
Eka, dokter spesialis konsultan ortopedik sport injury dari Mayapada Hospital Tangerang. Langsung kita sapa, halo dokter, apa kabar? Oh, baik, baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Ya, terima kasih. Hari ini kita bicara tentang sendi otot gitu ya dok ya. Tapi sebelum kita bahas tentang topik utama kita tentang radang sendi, kita bahas dulu tentang kesleo nih. Sebelum bahas kesleo, bagaimana cara mengatasinya, saya mau tanya dulu, sebenarnya kesleo itu apa sih? Kalau secara awam kan ada kondisi cedera lah gitu ya pada sendi kita. Nah gimana dok? Jadi yang namanya kesleo itu memang istilah awam sebenarnya Mbak. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan kesleo seperti trauma, jatuh dan segala macam. Biasanya kalau di kedokteran kita sebut sprain atau strain. Biasanya terkaitannya dengan cedera otot, cedera ligamen atau kita sebut urat, atau bisa juga adanya fraktur atau patah tulang juga. Jadi efeknya banyak cedera awam itu dan makanya nggak bisa disepelekan sebenarnya. Nah, jadi tadi ada sprain, ada strain. Itu berarti kesleo juga punya jenisnya dok? Punya jenisnya, ada banyak variasinya. Apa aja variasinya dok? Jadi biar kita nggak salah nih. Nggak salah, pertama bila kita sprain atau strain, nanti terkaitnya adalah cedera otot. Satu, cedera ototnya ketarik. Atau kalau misalkan ada juga cedera ototnya putus atau sobek. Atau uratnya yang kayak cedera, ketarik atau sobek. Atau juga engselnya atau sendinya yang geser. Jadi banyak banget variasinya dan makanya harus rajin untuk dapat edukasi atau arahan dari dokter dan segala macamnya. Kan biasanya kesleo tuh jalan ninjanya adalah diurut gitu ya, padahal jenisnya beda gitu, nggak bisa semuanya penanganannya sama ya. Kita coba bahas satu persatu ya dok ya, penanganannya untuk kesleo nih. Oke, yang pertama cara mengatasi kesleo dengan mengistirahatkan bagian yang kesleo. Kadang-kadang orang suka takut nih dok, habis kesleo, aduh takut nggak balik lagi gitu ya. Jadi digerak-gerakin terus bagian tersebut. Sebenarnya boleh nggak sih atau sebenarnya harus diistirahatkan? Ini sesuai fun fact tadi ya, berarti fun fact-nya betul. Jadi harus diistirahatkan justru. Kenapa? Karena kita masih nggak tahu nih cedera ini apa. Kalau kita gerakin segala macam, takutnya malah merusak jaringan sekitarnya. Contoh, misalkan dia ada patahan tulang, misalkan ya, kita gerak-gerakin dia malah bisa nyobek ke daerah sekitarnya. Gitu. Terus misalkan ada otot yang putus, digerak-gerakin masih fase seperti itu, bisa menyebabkan cedera otot putus lainnya. Jadi memang diistirahatkan itu paling benar, paling benar. Untuk fase awal ya. Fase awal diistirahatkan dulu. Berapa lama sih dok? Maksudnya apa? Pastinya variatif ya. Variatif. Tergantung dengan tingkat keparahannya. Apakah sampai kan biasa habis kesleo bengkak tuh ya dok? Apakah sampai bengkaknya menghilang itu udah boleh bergerak pelan-pelan atau jangan sampai deh kalau misalnya masih ada nyeri, better ya diistirahatkan dulu? Kalau masih nyeri diistirahatkan, nanti faktornya itu biasanya nyeri itu muncul karena satu bengkak sebenarnya. Bengkak juga menyebabkan nyeri. Nah itu saya nyambung ke fun fact keduanya biasanya. Yaitu? Ya itu fakta itu sampai lupa kan? Sampai seriusnya gara-gara takut dikompres pakai es batu. Betul. Nah, dokter yang hafal loh. Iya hafal. Jadi memang kalau dikompres itu biasanya suka ada banyak perdebatan. Nah, air hangat atau air dingin gitu. Itu dong. Nah, kalau saya sukanya pakai es. Karena sesuai namanya aja, kompres, kan belakangnya es, jadi pakai es. Kompres, es, ingetin. Nah tujuannya sebenarnya gampang, itu tujuannya untuk menurunkan bengkak sebenarnya. Gitu. Jadi bengkak itu yang buat nyeri, karena tekanan tinggi kan dalam jaringan, dikompres, itu tujuannya buat ngurangin bengkak. Jadi bukan cuma sensasi kenyamanan ya? Betul, tapi emang itu ada juga yang suka air hangat silahkan, tapi tujuannya sama kok, untuk mengurangi bengkak sih sebenarnya. Oke, fun fact yang ketiga hafal nggak dok? Fun fact yang ketiga hafal. Apa dok? Silahkan. Nggak, fun fact ketiganya di ini ya, diangkat kan bukan? Yang ketiga adalah dibalut dengan perban. Oke, tebak-tebakan ternyata. Nih, apa gunanya dok? Kan aku taunya kalau luka perban itu luka yang terbuka gitu ya. Kenapa kesleo baiknya dibalut dengan perban? Betul, jadi satu, faktor pertamanya adalah sama-sama mengurangi bengkak seperti tadi. Kedua, jadi kalau namanya kesleo itu kan berkaitan dengan sendi. Sendi gerak entah di tangan, di lutut, di ankle, paling sering di pergelangan kaki atau ankle. Tujuannya di perban itu bukan asal sembarang balut, tapi dia ngebalut tujuan untuk membatasi gerakan. Jadi gerakan akan terbatas. Nah tujuan ini adalah kembali ke pertama, seperti disyaratkan. Jadi mencegah kerusakan jaringan sekitar. Jadi mencegah tadi ya biar nggak bergerak terlalu hebat gitu ya. Dan jadi, sadar kalau lagi kesleo. Kan kadang-kadang kita nggak sadar ya dok. Dan biar orang sekitar kita juga sadar lagi kesleo. Kadang-kadang kesenggol, aduh sakit banget tuh dok ya. Oke, yang selanjutnya adalah meletakkan bagian yang kesleo tadi pada kondisi atau tempat yang lebih tinggi. Kan biasanya kalau capek kan kita juga gitu ya dok ya. Apakah ini juga berguna untuk kesleo? Berguna. Jadi yang pertama itu untuk posisi lebih rileks. Sebenarnya diangkat lebih tinggi itu setinggi apa sih? Begitu kan? Banyak pertanyaannya gitu. Jadi kalau kita tiduran, kaki itu diangkat tujuannya harus lebih tinggi dari jantung. Jadi kalau kita tiduran dia lebih tinggi jantung. Kayaknya lebih tinggi dari jantung. Betul, tujuannya untuk kita, membantu sirkulasi darah dan segala macamnya. Dan itu akan membantu mempercepat recovery dari kesleo tadi. Jadi kalau disimpulkan, disingkat nih. Disingkat itu sebenarnya ada rise.
Itu RICE, itu nasi dalam bahasa Inggris nasi, ya. Jadi R-nya tuh rest, istirahat. Betul. I-nya itu ice, kompresi pakai S. C-nya itu compression yang dibalut. E-nya elevasi. Sebenarnya singkatan tuh rise. Nasi. Ingat-ingat nih ya teman-teman yang naik ke Kesleo ya, nasi ya. Nasi. Bukan kompresi pakai nasi ya. Maksudnya jangan sampai ada nasi di tempat Kesleonya ya. Oke. Selanjutnya adalah menghindari pemicu gejala. Nah, pemicu gejala ini sebenarnya apa aja sih, Dok? Betul. Jadi kalau untuk yang terkait cedera olahraga misalkan, jadi itu adalah terkait dengan pemanasan. Jadi sebaiknya sebelum melakukan aktivitas, itu kita melakukan pemanasan, exercise segala macam, stretching itu penting. Karena untuk menjaga kelenturan dan endurance. Jadi kalau misalkan ototnya kaku, kita melakukan suatu gerakan, dia akan lebih cepat cedera. Karena dia tidak fleksibel, nggak fleksibel. Nah, kalau kita stretching segala macam, tubuh kita bisa kompensasi gerakan-gerakan tertentu. Jadi dia mencegah jadi cedera. Itu pentingnya pemanasan, stretching, penguatan otot dan segala macam ya. Tapi jadi berarti kalau kita bicara tentang kesleo ini memang akan ada kondisi di mana pasca recovery ada kekakuan otot yang mungkin masih bisa terjadi dan harus dilatih. Harus dilatih, betul. Nah cara melatihnya gimana, Dok? Apakah memang dengan gerakan-gerakan yang ya seperti yang kita lakukan misalnya di ankle kaki gitu ya, mungkin menapak, berjalan begitu. Injak gas dan segala macam. Cuman tergantung dari cederanya sih. Tergantung dari cederanya. Betul, kan tadi ada macam ada strain, ada sprain, masing-masing tuh beda. Kalau misalkan ada cedera otot ya harus diistirahatkan dulu hingga ototnya pulih, sembuh baru bisa pakai jalan segala macam. Kalau nggak tetap nyeri. Nah ini kan kalau selama ini kita bicara tentang kesleo kan suatu hal kayak penyakit yang sepele gitu ya, Dok ya. Ya udahlah diurut paling seminggu beres gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih ada dampak yang lumayan serius ketika kesleo ini salah penanganan? Betul. Jadi kalau misalkan kesleo itu ada grade-grade-nya. Yang paling ringan, yang paling berat. Gitu. Yang paling ringan ini ya hanya cedera otot ringan dan segala macamnya. Dan mana itu akan sembuh sendiri. Biar kita melakukan minum obat atau minum vitamin yang seperti buat otot dan lain-lain. Nah, itu akan sembuh sendiri. Cuman kalau misalnya sobekannya luas yang kita tidak tahu, dia akan sembuh sendiri betul. Dia akan muncul jaringan namanya jaringan fibrotik namanya. Itu di ototnya akan nyambung. Tapi yang perlu diingat adalah jaringan itu bukan jaringan asli. Jadi kekuatannya, kelenturannya itu tidak akan sama seperti asli. Dan which is nanti ke depannya kita ke olahraga akan ada cedera lanjutan atau ulangan. Makanya sering seperti itu kan. 3 bulan sembuh, main bola lagi, olahraga lagi, sakit lagi. Itu karena sobekannya sama. Karena kita tidak tahu base-nya apa gitu sebenarnya. Berarti sebaiknya habis kesleo tuh berapa bulan kita baru bisa beraktivitas, misalnya kalau kita habis teman-teman misalnya habis main bola gitu ya, Dok ya. Terus dia mungkin striker gitu kan ya, biasa ngegolin bola. Berapa bulan dia baru bisa melakukan hal serupa atau sebaiknya jangan dilakukan lagi? Betul, jadi begitu fase cedera tadi, itu yang rise tadi itu sangat penting ya. Terus kita evaluasi sendiri dalam 1 minggu. Bila nyeri masih menetap, itu harusnya wajibnya itu ditanyakan ke dokter lebih lanjut. Gitu, karena itu berarti bukan suatu yang ringan, berarti ada yang lain di situ gitu. Harus lebih concern sih. Harus concern. Jadi kalau memang bukan kesleo ringan 1 minggu belum beres dengan obat-obatan yang tadi mungkin nyeri, anti radang dan segala macam, kayaknya perlu ada observasi lebih lanjut. Takutnya ada macam-macam ya di dalam situ ya, Dok ya. Nah pemirsa itu dia fun fact-nya ya. Semoga bisa berguna nih. Mungkin pemirsa di rumah lagi ada yang kesleo ya, jangan sampai bergerak terlalu berlebihan. Ingat tadi kata Dr. Rice ya. Jadi benar-benar ini bisa menjadi satu pattern untuk kita bagaimana menangani atau mengobati kesleo. Nanti kita bahas tentang radang sendi lebih dalam lagi, tapi kita harus jeda ya, Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Dan kali ini kita akan bahas tentang topik utama kita itu radang sendi. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan atau punya pengalaman terkait radang sendi, bisa lo menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, untuk membahasnya kita masih bersama dokter kita, ada Dr. Alvin Pohones, POTK, dokter spesialis konsultan orthopedic sport injury dari Maya pada Hospital Tangerang. Oke dokter, kita jadi bicara tentang radang sendi. Sebelum kita bicara radangnya, kita mau ngobrol tentang sendinya dulu nih. Sebenarnya sendi itu apa sih dalam bagian tubuh manusia? Jadi sendi itu kan kalau digambarkan adalah penyambungan antara 2 tulang. Sebenarnya gitu. Itu sendi itu adalah pengikat gitu ya? Pengikat, kayak engsel pintu sebenarnya di antara 2 tulang. Cuman perbedaannya adalah masing-masing sendi itu beda. Beda fungsinya gitu.
Ada yang gerakannya cuma bisa maju mundur, depan belakang, ada yang bisa muter dan segala macamnya. Cuman base-nya adalah sama. Terdiri dari 2 permukaan tulang lawan dan ada bantalan sendinya. Tentunya kalau ngomongin lutut ya. Dan ada jaringan-jaringan terkaitnya gitu. Oke. Dan yang paling penting adalah ada cairannya. Jangan lupa. Ada cairannya. Sendinya. Nah, itu dia tuh yang kadang-kadang katanya kan kurang cairan di sendi, Ya, itu betul. bisa masalah, nanti kita bahas. Nah, berarti kalau secara simpel atau sederhananya untuk orang awam, sendi itu adalah pengikat 2 tulang agar mereka merekat tapi fleksibel gitu ya, bisa bergerak ya. Kalau mungkin kalau dalam kondisi sehari-hari tadi dikategorikan atau dianatomikan sebagai engsel pintu. Engsel pintu. Nah, engsel pintu gitu ya. Ini kan berarti memang harus merekat dengan kuat. Betul. Tapi harus fleksibel. Betul. Nah, yang kalau engsel pintu aja sering rusak kan, Dok? Sering nyangkut. Sering nyangkut, sering ada masalah gitu ya. Tapi sebelum kita bicara tentang masalahnya dulu, sendi itu tadi kan dokter bilang beda-beda ya. Betul. Nah, bagian tubuhnya juga beda-beda nih tempat pelekatan sendinya. Betul. Ada jenisnya nggak sih, Dok? Jadi ada banyak jenis sendi, terutama sih dia ada yang biasanya sendi kayak buat muter gitu kan. Kalau dilihat beda nih, sendi pegangan tangan sama sendi lutut. Lutut kan nggak bisa muter kan. Jadi sebenarnya beda-beda tergantung fungsi, cuman base-nya adalah sama. Nah, yang paling penting dari sendi adalah sendi itu ada sendi besar, sendi kecil. Sendi besar tuh kayak sendi panggul, paling utama. Panggul, lutut, bahu, pergelangan kaki. Yang kecil-kecil jari-jari, pergelangan tangan, jari-jari, siku dan segala macamnya. Nah, yang paling penting dari sendi adalah sendi itu menopang berat badan. Betul, oleh sebab itu kenapa sendi di panggul, di pinggang, di lutut itu lebih sering sakit. Nyeri ya? Nah, karena dia bebannya lebih banyak dibanding sendi-sendi di pergelangan tangan. Kalau bahu lebih ke arah angkat-angkat ya. Cuma kalau tungkai bawah itu pasti lebih sering nyeri karena untuk beban. Nah, jadi yang sendinya sering nyeri nih karena dia menopang beban badan Anda dan beban kehidupan Anda gitu ya. Tolong disayang-sayang sendinya ya. Oke, berarti ada sendi besar, ada sendi kecil. Yang paling sering terjadi radang atau mungkin cedera itu biasanya sendi di bagian mana, Dok? Sebenarnya tergantung dari penyebabnya. Tapi kalau sendi besar itu lebih dominan ya. Lebih dominan daripada sendi-sendi kecil. Kalau sendi-sendi kecil itu lebih terkait ke penyakit-penyakit metabolik. Contoh, paling sering kan asam urat, kolesterol gitu-gitu. Cuma kalau yang sendi besar itu lebih ke arah pengapuran biasanya. Itu yang sering kita dengar osteoartritis dan segala macamnya. Itu lebih ke arah sendi besar gitu. Jadi kalau dari jenis sendinya, letak sendinya, sendi besar karena pergerakannya biasanya lebih hebat juga ya. Kaki, tangan, panggul gitunya biasanya akan lebih banyak kemungkinan cedera, lebih banyak dikeluhkan nyeri dibandingkan yang sendi-sendi kecil seperti di jari gitu ya. Nah kita masuk nih ke radang sendi. Kenapa ya bisa radang? Apakah ini cuma gara-gara hanya bisa disebabkan karena adanya trauma di bagian tersebut atau cedera di bagian tersebut, atau sebenarnya sendi bisa radang karena ada zat yang kurang dalam tubuh kita? Jadi istilah radang ini istilah yang sangat-sangat luas. Radang itu dalam kedokteran itu namanya inflamasi. Penyebabnya itu adalah banyak. Jadi seperti gini, infeksi bisa menyebabkan radang, ya. Trauma bisa menyebabkan radang, iya. Jadi radang itu adalah suatu semacam alarm sign atau tanda kalau tubuh kita mengalami sesuatu. Gitu. Jadi pengapuran itu juga radang. Jadi yang namanya osteoartritis itu pengapuran. Jadi peradangan. Infeksi juga ada peradangan. Trauma juga bisa ada peradangan. Jadi peradangan itu luas. Oleh sebab itu peradangan sendi itu tidak bisa dikategorikan langsung satu penyebab gitu, nggak bisa. Oleh sebab itu kenapa radang sendi baiknya konsultasi sama dokter. Harus dilihat faktornya, penyebabnya beda-beda ya. Beda-beda. Kita bahas satu persatu nih, faktornya beda-beda, pasti penanganannya beda-beda kan. Beda-beda. Nah, kalau kita bicara tentang radang sendi karena trauma tadi, karena ada, ya istilahnya memang karena ada gerakan ekstrim yang membuatnya jadi radang sendi. Kesleo tuh masuk radang sendi nggak? Kalau misalnya ada cedera jaringan. Nah apa yang menyebabkan sampai meradangnya pada sendi? Kalau tadi kan kesleo kalau masuk ada sampai ke jaringan gitu ya, berarti begitu parahkah trauma tersebut hingga menyebabkan peradangan? Ya, jadi pasien-pasien yang sering kita temuin itu terutama itu radang sendi pada lutut. Ini kita ngomongnya usia muda ya, karena usia muda yang biasanya terkait dengan cedera olahraga gitu. Jadi di lutut itu ada namanya bantalan sendi, atau nama kerennya itu meniskus biasanya. Jadi dia sesuai dengan fungsinya adalah bantal. Jadi tujuannya untuk kalau ada tekanan dia menipis, kalau ini dia melebar segala macam. Kalau ada cedera olahraga biasanya sobek atau cedera, ada luka di bantalan sendinya. Karena ada luka itu akhirnya terjadi reaksi inflamasi. Jadi perlu diingat reaksi inflamasi atau radang adalah proses healing normal tubuh. Jadi fase pertamanya adalah fase inflamasi gitu. Jadi pasti dia akan muncul peradangan. Oleh sebab itu makanya dibilang radang itu sebagai alarm sign kalau ini ada sesuatu. Nah, kalau ada radang itu efek yang muncul satu biasanya kemerahan. Kedua biasanya ada yang rasa lebih hangat dan segala macam. Kenapa lebih hangat? Karena banyak
proses penyembuhan di situ, pembuluh darah banyak yang datang. Yang ketiga, kalau seperti itu berarti efeknya jadi bengkak. Oleh karena itu pasti semua trauma awalnya muncul bengkak. Pasti ada peradangan. Betul, ada peradangan ada bengkak. Itu kalau mungkin sama nggak sih dok, kayak nggak usah kita, kalau di dalam kan kita bingung gitu ya. Betul. Tersayat pisau deh. Betul. Ini kan rasanya akan ada kemerahan, hangat di bagian tersebut. Betul. Dan mungkin nyeri gitu ya. Bahkan kalau sudah mau sembuh ketika kan ada rasa gatal nggak nyaman gitu. Kalau bisa dianalogikan bentukannya seperti itu kah peradangannya jadinya? Sebenarnya kalau misalkan kena pisau itu lebih ke arah luka terbuka ya. Mungkin lebih tepat kena pukul. Kena pukul, oke. Kena pukul sakit, besoknya akan ada biru, memar gitu dan lain-lain. Jadi sebenarnya efeknya kayak gitu. Itu di luar tapi ini di dalam. Oke. Jadi itu yang kalau dibilang tentang bagaimana terjadi radang sendi karena trauma, berarti memang itu adalah proses alami, proses istilahnya alarm yang alami natural dalam tubuh sebagai proses penyembuhan gitu. Tapi bisa nggak? Kan itu kan alami, itu natural dalam tubuh, tapi bisa berlarut-larut nggak kalau gara-gara tadi trauma? Bisa. Kenapa? Karena tidak disembuhkan. Nah, jadi dia akan healing terus karena nggak sembuh-sembuh penyebabnya. Jadi akan terus berulang-ulang bengkak dan lain segala macam. Radang terus dan itu bisa menyebar ke bagian yang lain atau? Sebenarnya kalau di sendi dia lebih ke arah lokal ya, karena dia kan banyak pelindungnya dan segala macam, banyak barriernya. Jadi akan fokus di bagian situ aja sih. Di bagian tersebut, di bagian itu aja sih. Tapi kalau nggak disembuhin lama-lama makin sakit. Terus dan ini kan memang membutuhkan banyak hal gitu ya. Betul. Dan menguras energi kita juga karena makin sakit kan ya dok ya. Terus yang tadi saya bilang perkara bantalan sendi, kalau itu tidak diobati, bantalan sendi kan artinya mencegah benturan antara tulang atas, tulang bawah, tulang paha dan tulang betis. Jadi kalau misalkan itu tidak diobati, lama-lama dia akan gesek-gesek terus, jadi bone to bone kan. Jadi akhirnya itu menyebabkan pengapuran dini pada usia-usia muda. Pengapuran dini. Betul. Jadi jangka panjangnya banyak. Ini bukan aku nakutin ya, tapi emang apa adanya. Udah takut emang apa adanya. Jadi emang kenapa harus penting gitu. Oke, memang penting untuk pengobatannya yang tepat. Memang pengobatannya harus benar-benar cermat juga. Jangan sampai nanti sampai tadi ya pengapuran di usia muda kan nggak enak banget. Kita masih mobilitas tinggi, masih belia lah istilahnya ya, masih banyak yang mau dilakukan, nggak bisa dong gitu. Oke, tadi karena trauma. Kalau kita bicara tentang penyebab lain dari radang sendi, apa yang bisa menyebabkan sendi itu meradang tanpa adanya benturan, tanpa adanya mungkin tadi kondisi-kondisi yang ekstrim gitu? Kenapa tuh dok? Yang paling mayoritas sekarang ini adalah karena usia sih, degeneratif. Jadi karena degeneratif pasti struktur udah berubah, permukaan yang tadinya licin jadi kasar, bantalan yang tadinya empuk jadi keras dan segala macam. Itu akhirnya ujung-ujungnya kan sama, mengakibatkan benturan-benturan tadi. Itu tuh karena usia itu proses degeneratif. Cuma bukan berarti itu tidak bisa ditanganin atau bukan berarti tidak bisa dicegah gitu. Bisa dicegah dengan pola hidup sehat dan segala macam ya. Jadi paling banyak sih karena usia. Dan bila dilihat dari epidemiologinya antara perempuan dan laki-laki untuk yang usia lanjut, kasus degeneratif paling banyak itu perempuan. Kenapa? Karena faktornya banyak. Satu, itu bisa terkait dengan menopause. Jadi ada faktor hormonal. Yang kedua, biasanya dia lebih karena pas lagi dia usia muda kan mengandung dan segala macam. Jadi bebannya pasti lebih berat di lutut dan segala macamnya. Jadi dua faktor itu yang termasuk penyebab kenapa perempuan bisa lebih banyak. Ini tadi kan dokter sempat menyinggung juga tentang mengandung. Mengandung kan kita butuh banyak banget nutrisi gitu ya untuk menopang kehidupan si janin. Ya kalsium dan segala macam itu kan tergantung pada si ibu. Apa yang dikonsumsi si ibu. Bisa nggak sih ibu yang sedang mengandung atau ibu hamil yang kurang kalsium, kalium dan segala macam hal-hal yang memang bisa mensupport gitu kesehatan sendi, akhirnya punya radang sendi karena kehamilannya. Betul. Sebenarnya munculnya bukan waktu saat itu, tapi nanti jangka panjang. Jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Oleh sebab itu kenapa tadi yang saya bilang biasanya perempuan lebih sering muncul nyeri sendi atau pengapuran sendi pada usia lebih lanjut itu karena ada kumpulan faktor-faktor tadi dari usia muda. Berarti yang sebenarnya bisa dicegah. Diakumulasi gitu ya? Betul, yang sebenarnya bisa dicegah. Kalau dari awal dia mengetahui hal tersebut. Nah gimana cara mencegahnya kalau untuk si ibu hamil? Apakah memang butuh suplemen tambahan agar? Betul. Jadi yang pertama kali untuk cara mencegahnya adalah nonton acara ini kan. Karena kita udah jelasin ya, udah jelasin. Dokter sering kesini nih. Sering sini ya. Jadi terus yang kedua adalah kita harus jangan lupa satu, berat badan tuh nggak boleh berat. Itu ini paling penting. Karena tapi kalau orang hamil kan berat. Betul, otomatis dia berat kan. Oleh karena itu biasanya suka ada yang dibantu pakai knee support, breaker segala macam. Tujuannya untuk jadi beban ke lutut disalurkan ke dekernya. Satu, kedua ya minum vitamin. Seperti yang paling sering tuh glukosamin, terus kalsium, vitamin D3 dan segala macamnya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat itu bukan hanya fokus untuk lututnya saja,
tapi untuk semua sendi yang ada di badan. Jadi sebenarnya itu sangat positif bila kita konsumsi jadi hal memang tersebut. Pencegahan tuh penting ya dok ya? Betul. Daripada mengobati ya kan, mendingan kita cegah dulu. Jadi kalau memang tadi kondisinya sedang hamil, diupayakan jangan sampai bobot badannya kan ada yang sampai berapa puluh kilo gitu ya. Ya mungkin kita bisa kita jagalah jangan sampai terlalu besar walaupun memang sulit dielakkan gitu ya. Dan juga mungkin ada alat-alat bantu yang bisa share juga nih beban bobot badan kita ketika hamil. Dan nutrisi untuk sendi tadi perlu juga nih selama hamil diperhatikan karena nanti efek jangka panjangnya itu bisa lumayan parah ya dok ya. Dan yang pastinya nonton Bincang Sehati ya dok ya. Oke, makanya jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di Bincang Sehati, tetap bersama kami. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang radang sendi. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dokter kita, Dr. Alvin Pohan SPOTK, dokter spesialis konsultan ortopedik sport injury dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, balik lagi nih di segmen ini ya. Oke, sepertinya sudah ada penelpon nih dok. Boleh. Yang mau bertanya tentang radang sendi. Kita sapa dulu. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo? 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 Iya. Dengan siapa Ibu di mana? Ibu Sukarni. Ibu Karni di mana Ibu? Di Palembang. Di Palembang. Baik. Iya. Ibu silakan pertanyaannya atau keluhannya boleh diutarakan. Iya, ini saya mau nanya dok. Ya Bu. Ya ini apa? Iya. Dan ini apa Bu? Sering ngilu pahanya ini sampai tuh sampai ke pinggang. Oke. Di antara paha sampai pinggang. Ibu mohon maaf sebelumnya, boleh volume televisinya dikecilkan agar tidak bergema? Iya. Iya Pak. Baik. Ya Ibu Karni silakan dilanjutkan Ibu. Jadi ada rasa sakit itu di antara paha sampai pinggang, begitu Ibu kalau betul? Iya sampai paha sampai pinggang. Sudah berapa lama Ibu? Ada sekitar 2 bulanan lah dok. 2 bulan, baik. Ini saya Dika, nanti dokternya akan jawab. Oke, sebelumnya mungkin Ibu boleh memberitahu kami usia Ibu sekarang berapa ya Bu? 50. 50 tahun, jadi ada usianya 50 tahun, ada rasa nggak nyaman, sakit gitu ya, nyeri di paha sampai ke pinggang. Iya dok, itu terasa dok. Ya. Baik, dokter mungkin ada yang mau ditanya secara detail, silakan. Ibu nyerinya menjalar ya Bu ya? Iya dok. Ada rasa kayak kesemutan gitu nggak Bu? Iya kadang ada dok, kadang enggak. Kebas-kebas gitu ya? Iya. Baik. Oke, cukup dok? Cukup. Ibu Karni terima kasih banyak, nanti langsung dijawab oleh dokter kita ya, Dokter Alvin hari ini. Oke, dok, jadi ada rasa menjalar tadi ya dari paha sampai ke pinggang. Ini 2 bulan udah dok, usianya 50 tahun Ibu Karni. Kenapa ya dok ya? Jadi sebenarnya untuk nyeri yang menjalar itu sifatnya banyak banget sih Mbak. Jadi apa aja sih di kaki yang bisa buat nyeri? Tadi selain otot, tulang yang saya bilang tadi, itu ada satu struktur penting lagi, itu saraf. Nah, jadi kalau dari kita tadi tanya ibunya, nyerinya menjalar, itu tipikal untuk nyeri-nyeri karena cedera saraf biasanya. Nyeri menjalar, kesemutan, kebas-kebas, itu lebih ke arah saraf. Kenapa? Jadi kita bayanginnya seperti kita lagi nyiram tanaman pakai selang. Kita injek di sini, dari mulai injakan kita ke sana kan nggak dapat air. Sama kayak kasus ibu ini. Jadi kita curiganya ya, ini hanya belum ada pemeriksaan lain, tapi curiganya ada saraf yang terjepit di bagian pinggang. Oleh karena itu dari jepitan ke bawahnya, alirannya nggak lancar, jadi muncul keluhan tadi, nyeri menjalar, kesemutan, kebas, gitu dan segala macamnya. Oke, ini yang bisa membedakan masalahnya ada di sendi, otot atau di saraf. Iya, saraf. Biasanya kalau sendi atau otot tuh lebih kayak nyerinya tuh terus di bagian itu gitu ya. Tapi kalau saraf biasanya menjalar, terus kesemutan, kebas di bagian itu. Nah itu kalau bisa diartikan mungkin ada bagian yang terjepit nih Bu nih di saraf Ibu. Mungkin langsung bisa berkonsultasi ya dok ya ke dokter saraf terdekat yang paling bisa Ibu akses gitu. Semoga ini Ibu segera membaik ya, Bu Karni ya kondisinya ya. Oke, berarti ini sebenarnya bisa nggak sih dok antara si saraf sama si sendi itu cedera berbarengan? Bisa. Jadi sebenarnya banyak juga yang bias ya, dalam artian bias itu dia nyeri di lutut ya, tapi dia sebenarnya ada jepitan di saraf.
Jadi antara dua-dua itu saling menyebabkan nyeri. Jadi jepitan dari pinggang itu menyebabkan nyeri lutut juga. Dan bila lututnya ada osteoartritis atau pengapuran, dia nyeri juga. Dan bila kita tidak teliti atau kita tidak komprehensif secara sistemik, itu nggak akan sembuh. Kenapa? Karena kita nyembuhin yang bawah, atas masih sakit. Kita nyembuhin yang atas, bawahnya masih sakit. Oleh karena itu kita wajib yang namanya itu periksa ke dokter, banyak pemeriksaan dan segala macamnya. Tujuannya untuk itu sebenarnya. Biar nggak berulang-ulang dan tidak terobati ke sana nanti. Dan pinter-pinter juga cerdas kita mengerti diri kita ya dok. Ya sakitnya tuh apa? Kadang-kadang kita udah sakit ya pokoknya kaki saya nggak jelas kak. Sakitnya tuh bentuknya seperti apa, rasanya kayak gimana? Karena beda banget ya rasa sakit tertentu itu bisa membedakan faktornya apa. Dan onset mana duluan biasanya. Nah gitu. Itu dia. Oke, nah. Tadi kan kalau kita bicara terputus tadi di segmen sebelumnya bahwa tadi ada trauma, lalu usia memang bisa menyebabkan juga ada radang sendi. Nah, penyakit-penyakit bawaan atau mungkin seperti autoimun gitu ya, rheumatoid arthritis, ini kan juga kondisinya adalah peradangan pada sendi. Bagaimana nih dengan kondisi-kondisi penyakit semacam ini? Berarti secara tidak ada penyebab yang tadi harus dieliminasi, berarti traumanya enggak, usia tidak. Jadi memang ada penyakit lain yang tumbuh di dalam tubuhnya menyebabkan peradangan sendi secara otomatis begitu dok? Jadi yang perlu diingat kalau untuk kasus-kasus autoimun seperti rheumatoid arthritis atau lupus bisa kita sebut gitu, yang perlu kita ingat adalah penyakit autoimun itu sifatnya adalah general. General artinya dia sistemik, jadi tidak menyerang ke satu sendi. Biasanya akan muncul di keluhan sendi lain juga. Betul, jadi kita mesti lihat-lihat nih. Dia muncul ada misalkan ada pasien nyeri lutut ke kita akan nanya ada keluhan nggak sebelumnya di lutut lain, sebelahnya maksudnya gitu. Atau di ankle dan segala macam. Karena biasanya penyakit autoimun seperti itu efeknya. Itu membedakan ya. Untuk yang autoimun dia bisa di berbagai tempat. Betul. Nggak cuma gara-gara ada trauma. Oke, sebelum lanjut kayaknya ada penelpon lagi nih, laris manis hari ini ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, dari siapa di mana? Halo? Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu dari mana? Boleh tanya langsung ke dokter? Boleh. Dengan siapa Ibu? Boleh disebutkan dokter, namanya? Saya mau tanya ya. Saya ada Ibu boleh disebutkan namanya? Baru 2 minggu ini, usia saya 56 tahun. Betul. Saya harus ke dokter OT atau ke dokter syaraf untuk medical check-up-nya. Yang pertama, terus kemudian apakah suntik suntik oli itu bisa kita jadi ketergantungan dokter? Baik. Saya baru 2 minggu ini dokter. Terima kasih dokter. Ibu sebelumnya boleh disebutkan namanya dan dari kota mana Ibu? Saya Hana, 46 tahun. 46 tahun dari kota? 56. 56 tahun, iya sorry. Dari kota mana Ibu? Jakarta. Baik. Ibu mungkin dokter ada yang ingin ditanyakan lebih jauh? Ya Bu, tadi yang pertama pertanyaan untuk berobat ke dokter mana ya Bu ya? Betul. Jadi harus ke dokter mana? Ke orto atau ke syaraf? Terus yang kedua, apakah suntik oli bisa jadi ketergantungan? Betul. Nah, Bu, baik. Jadi untuk terima kasih. Sebelum dijawab nih dokter, kita tutup dulu teleponnya. Terima kasih Saya Ibu. tutup dulu ya. Iya. Terima kasih. Langsung dijawab oleh dokter kita. Silakan dok. Jadi untuk yang kasus pertama itu berobat ke dokter mana, itu sebenarnya semua itu punya kompetensi masing-masing dengan bidang masing-masing. Jadi ini ibarat musik akhirnya beda-beda. Tapi semuanya sama-sama musik. Seperti kasus tadi itu bisa ke dokter ortopedi, bisa ke dokter bedah saraf, bisa ke dokter neurologi, penyakit dalam dan segala macam. Yang penting ke dokter. Yang penting ke dokter. Betul. Nanti dokter pasti punya cara masing-masing untuk menyebabkan penyakit. Jadi ibu nggak perlu ragu-ragu. Yang penting datang ke dokter. Jangan takut. Lalu yang kedua, bila mana nanti perlu tindakan lebih lanjut dan segala macamnya, pasti akan dirujuk kok. Misalkan datang ke dokter saraf, nanti nyata ini perlu pemeriksaan atau tindakan lebih lanjut, misalkan operasi dan segala macamnya, pasti akan dirujuk, gitu. Akan dikasih ke kompetensi yang lain. Jadi ibu jangan takut, yang penting ibu ke dokter. Yang penting ke dokter ya dok ya. Selanjutnya? Selanjutnya suntikan oli lutut ini. Ini yang paling sering kita dengar nih oli lutut. Iya nih apa sih oli lutut ya? Jadi sebenarnya itu kan memberikan cairan ke dalam lutut. Kenapa? Karena satu, yang tadi saya bilang bantalan mulai kurang air dan segala macamnya. Cairan sendi mulai kurang, makanya diberi suntikan lutut tujuannya biar lebih licin gitu, permukaannya lebih licin, lebih luas dan segala macamnya. Itu dari suplemen atau suntikan. Cuma secara normal, secara alami bisa kok gitu. Cairan sendi itu ditambah sendiri bisa. Dengan cara banyak digerakin. Sebenarnya itu. Jangan takut. Justru kalau sendi lutut sakit atau ada bilang aduh kapur nih, justru digerakin seperti naik sepeda statis atau naik sepeda beneran atau berenang segala macam. Kenapa digerakin? Karena secara alamiah cairan sendi itu dapat nutrisi dan reproduktif bila digerakkan. Gitu. Oh gitu. Jadi, itu yang sering salah mindset itu.
nasib saya yang kaum rebahan ini. Nah itu dia, makanya sebab olahraga, pemanasan dan segala macamnya, olahraga itu penting, itu secara alami. Tapi apakah bisa semua seperti itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pada kasus tertentu yang seperti udah osteoartritis, usia, pasti kan daya reproduksinya menurun untuk kencaran sendi. Nah, itulah yang indikasi pakai suntikan tadi. Nah, kalau kita sering nih disuntik gitu ya, itu akan memengaruhi nggak cara, kan sebenarnya tubuh bisa menghasilkan dengan sendirinya cara alamiah. Akan membuat si tubuh itu, kan tubuh tuh pinter ya dok ya, kalau ada yang lebih mudah kenapa harus jadi sulit gitu kan. Akhirnya dia ogah nih untuk memproduksi secara alami. Jadi gini, yang tadi ibunya bilang itu untuk suntikan injeksi atau lutut tadi, itu banyak modelnya, banyak jenisnya dan segala macamnya. Ada yang disuntikan 6 bulan sekali, ada yang 9 bulan sekali, ada yang 12 minggu sekali, dan segala macamnya. Dan semua itu ada indikasinya. Jadi nggak disuntik terus-terusan. Jadi kalau misalnya disuntik sekali 2 kali sudah tidak ada pengaruh dan lain-lain, berarti kita harus beralih ke tangga berikutnya. Artinya lebih tinggi lagi penanganannya. Bisa fisioterapi atau bisa ada tindakan dan segala macamnya. Jadi jangan takut. Nah untuk yang suntikan tadi, sebenarnya itu hanya membantu. Jadi gini, seperti kita kekurangan vitamin C, tubuh kita, berarti kita butuh suplai vitamin C, gitu kan? Seperti kayak tadi itu tadi, sebenarnya cairan sendinya ada, cuma kurang, jadi ditambah, gitu. Jadi tubuh itu secara alamiah dia produksi sebenarnya, cuma kadarnya yang kurang. Selain tadi dokter bilang harus digerak-gerakan gitu ya, ada beberapa orang yang memang aduh mau gerak aja susah nih karena memang kan sakit, sakit atau 9 to 5 dia memang adanya di depan komputer. Kapan nih waktunya saya memproduksi tadi si pelumas, istilahnya pelumas alami tadi gitu ya. Ada nggak sih asupan makanan yang memang bisa membantu adanya support ini? Betul, jadi yang pertama untuk yang kerja di kantoran, sekarang kan udah ada banyak program tuh yang dibilang 20 menit sekali harus berdiri, itu banyak di kantor-kantor segala macam. Itu benar. Lalu yang kedua itu kalaupun di weekdays tidak bisa beraktivitas, di weekend tuh jangan istirahat sebenarnya. Kan banyak kayak gitu ya, capek 5 hari kerja, tidur di Sabtu Minggu, cuma banyaknya sih harusnya olahraga dan segala macamnya di weekend. Lalu untuk suplemen-suplemen tuh banyak pilihannya sekarang itu. Yang paling penting adalah tadi saya bilang vitamin D, glukosamin, kalsium dan segala macam. Itu pasti mempengaruhi. Itu pasti akan membantu ya. Atau asam hyaluronik juga membantu. Itu ada versi lain. Nah, ini dibutuhkan nggak dok untuk yang memang sudah lanjut usia? Betul. Ini jadi satu asupan yang memang penting ya? Betul. Jadi ini yang perlu diingat adalah satu lagi bukan untuk mengobati ya, tapi satu ini untuk mencegah ke tahap lebih buruk, misalkan jadi mencegah kerusakan lebih lanjut. Dan yang paling penting adalah seperti ini, tidak apa-apa nih, misalkan kita ada pengapuran di lutut, tapi tidak boleh ada gejalanya. Jadi tidak boleh ada nyerinya gitu, karena yang penting adalah itu, yang penting adalah itu ya, jadi tidak muncul gejala. Nah obat-obat tadi tuh dapat membantu sebenarnya. Itu bisa membantu kita ya, tadi jadi memang ada asupannya dan mungkin kita bisa membiasakan pola hidup yang sehat juga dengan olahraga gitu ya. Nah ada nggak sih pola hidup yang akhirnya memperburuk kondisi sendi kita? Akhirnya jadi rentan gitu terkena radang sendi, misalnya kebiasaan-kebiasaan tertentu gitu ya memang, atau mungkin banyak orang yang suka olahraga ekstrim gitu ya, mereka memang harus lebih jaga, atau hal-hal yang sederhana deh kayak kita kan sering banget tuh bunyi-bunyiin tangan gitu ya, itu sebenarnya katanya kan berbahaya, benar nggak sih berbahaya itu? Untuk bunyi-bunyiin sendi tangan itu sebenarnya emang tidak dianjurkan sih, tapi ada beberapa penelitian yang bilang tidak berbeda signifikan. Cuma kalau saya pribadi tidak menganjurkan gitu, karena yang ada juga yang bilang kalau itu dapat merusak permukaan sendinya sebenarnya, dibunyi-bunyikan seperti itu. Karena itu secara nggak langsung diadu dan segala macam, atau dia bilang ada kadar O2 di cairan sendinya yang akhirnya menimbulkan bunyi segala macam. Cuma kalau dari kita sendiri yang dokter ortopedi, kita lebih mengarah untuk tidak melakukan hal tersebut. Tapi kadang-kadang kalau udah kebiasaan jadi lagi ya dok ya? Betul, nanti dia usia lanjutnya biasanya akan terpengaruh, permukaan rusak. Jadi mungkin untuk pemirsa di rumah yang biasanya kebiasaan nih ya, emang enak sih kayak, aduh enak banget sih bisa melakukan itu, rasanya kayaknya lebih enak gitu ya. Nah mungkin ini bisa dikurangi atau kalau bisa jangan. Ya dihindarin. Karena bisa, ya tadi bisa ada gangguan. Walaupun secara penelitian ada beberapa kontroversi juga ya. Betul, kontradiktif, ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang bilang oh cukup signifikan. Jangan juga ya, lebih baik kita hindari. Nggak usah. Oke, kita break dulu. Nanti mungkin ada penelpon lagi yang masih mau tanya-tanya, atau kita bahas juga lebih jauh tentang bagaimana penanganan radang sendi agar tidak makin memburuk. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Pemirsa
Bincang Sehati kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang radang sendi dan masih bersama dokter kita, Dr. Alvin Pohan SPOTK, dokter spesialis konsultan ortopedik sport injury dari Mayapada Hospital Tangerang. Nah dok, sepertinya sudah ada penelpon lagi nih hari ini, memang laris manis tentang radang sendi ya. Langsung kita sapa, halo, dengan siapa di mana? Halo? Ya. Iya. Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Yani di Medan. Ibu Yani di Medan, silakan. Apa yang ingin Ibu tanyakan terhadap dokter kita? Silakan Ibu. Dengan Ibu Yani di Medan, iya. Ibu. Silakan pertanyaannya Ibu. Ini loh dokter, ya, mau tanya, di pinggang kan sakit. Ya. Oke, pinggang. Udah gitu di bagian ankle itu. Ankle-nya sakit. Apakah ini termasuk radang sendi, dok? Baik. Ibu sudah berapa lama Ibu merasakan sakitnya? Udah sekitar 6 bulanan gitu. 6 bulan. Mungkin dokter ada yang ingin tanyakan lebih lanjut, silakan dok. Pergerakannya gimana Bu? Yang di ankle Bu? Pergerakannya sakit. Sakit ya? Setiap bangun tidur, ya. Di bawah jalan sakit. Udah gitu kalau pokoknya di bawah jalan sakit deh. Ya. Oke. Apakah itu termasuk radang sendi, dokter? Tapi saya udah ini loh dok, udah terapi. Ya. Tapi belum ada hasilnya. Udah dikasih glukosamin atau apa gitu dok. Udah di ronsen Bu? Belum ada. Ya dokter. Udah pernah diperiksa X-ray, ronsen gitu udah? Ankle-nya belum? Udah. Ya? Oh udah hasilnya? Udah, tapi belum ada hasil. Oh belum hasil? Oh ya oke. Oke baik. Ya. Baik, Oke, Bu. Ibu Yani terima kasih. Langsung kita jawab ya Bu ya. Baik dok, ini sudah 6 bulan. Ya. Rasanya terus masih sakit, mungkin sudah terapi juga. Betul. Tapi belum ada perubahan. Ya, jadi untuk yang di ankle apakah radang sendi, satu kan saya tanya masalah ronsen X-ray ankle itu. Ya. Kenapa itu saya tanyakan penting? Karena kita mau lihat celahnya. Biasanya celahnya sudah menyempit, dan kalau misalkan ada peradangan sendi atau pengampuran sendi, itu bentuknya ada tajam-tajam tuh. Ada tajam-tajam dan segala macam, akhirnya itu membuat impingement alias penjepitan pada ankle. Itu yang buat sakit. Itu sebenarnya saya tanyakan tadi ke ibunya. Lalu memang secara step laddernya atau tangga pengobatannya benar tuh, pertama dia harus pakai medikamentosa atau obat-obatan, fisioterapi seperti yang udah ibunya pernah bilang ini. Nanti bila masih sakit setelah 6 bulan, itu kita kategorikan termasuk failed to konservatif, alias tidak berhasil diobati dengan konservatif. Jadi sudah indikasi tahap lebih lanjut. Oleh karena itu kita butuh MRI biasanya, MRI ankle. Jadi yang perlu diketahui tentang MRI ini juga Pak, mungkin ada pertanyaan, kenapa kita perlu MRI? Jadi kita ngeliatnya seperti ini sih Mbak, ini untuk di rumah juga ya. Iya. Jadi ketika dokter menemui pasiennya, kita sudah bisa tahu sebenarnya penyakitnya ini kira-kira apa. Gitu. Jadi kita bisa menilai, oh ini mobilnya warna merah. Gitu. Okay. Ketika kita menggunakan pemeriksaan fisik, kita tahu ini mobil warna merah, mereknya A misalkan. Ketika kita pakai X-ray, kita bisa tahu nih, oh ini mobil warna merah, mereknya A, 4 pintu. Mesinnya apa gitu ya? 4 pintu misalkan. Ketika kita pakai MRI, kita udah tahu lagi lebih dalam lagi nih, mobil warna merah 4 pintu, dalamnya gimana, joknya gimana, setirnya gitu. Itu kenapa butuh MRI. Tapi semua itu ada indikasi-indikasinya. Oleh karena itu, ibu ini sebenarnya menurut saya butuh MRI untuk ankle-nya. Nanti hasil MRI biasanya akan menjadi pertimbangan dokternya, tindakan apa yang lebih lanjut nih. Seperti kalau di kasus saya biasanya saya lakukan artroskopi Debi Demang untuk ankle artroskopi. Gitu sebenarnya sih. Jadi saya lebih dekat lagi bisa mengenal tepat sasaran nih, masalahnya apa. Nggak cuma ya tadi kan abstrak ya kalau dari luar ya dok ya. Cuma ngelihat ya covernya aja, bengkaknya, nyeri gitu. Tapi faktornya apa tuh harus bisa dilihat. Nah, sekarang yang harus kita tanyakan sama dokter kita adalah gimana cara penanganan radang sendi. Ya, jadi untuk radang sendi sendiri itu pasti ada grade-grade-nya. Setelah kita kasarnya bicara di lutut. Jadi di lutut itu ada levelnya 1 sampai 4. 0 itu normal artinya, 1 itu yang paling ringan, 4 paling berat. Masing-masing ini semua ada terapi beda-beda. Ini saya kasih tahu padanya ya. Jadi yang satu biasanya pengobatan, terus fisioterapi. Kedua biasanya mulai ada injeksi lutut, fisioterapi juga, pengobatan dilanjut. Lifestyle changing ada nomor 1 sebenarnya, itu paling penting. Lalu nomor 3 mulai bisa ada dikombinasi dengan artroskopi tadi, operasi dengan Debi Demang. Sampai yang tahap 4 yang paling berat, itu kalau sudah kita ngomongnya kissing bone ya, artinya tulangnya ada ciuman ya, nempel gitu ya. Itu yang biasanya harus di total knee replacement atau ganti lutut. Nah, kaget kan? Pasien juga gitu biasanya. Makanya saya selalu bilang daripada nyampe ke sana lebih baik
ibu pengobatan yang benar, pencegahan yang benar, lifestyle changing dan lain-lain segala macamnya gitu. Nah ini berarti tingkat keparahannya berbeda-beda. Istilahnya pengobatan juga beda-beda. Sampai tadi paling parah adalah menggantinya dengan lutut baru gitu ya. Yang disayangkan adalah banyak pasien datang di late phase, artinya datangnya sudah fase 4. Itu banyak juga, betul. Oleh karena itu makanya kenapa acara seperti ini penting gitu. Jadi untuk edukasi, untuk pencegahan, untuk fase-fase seperti itu. Itu penting banget, harus tonton terus nih Bincang Sehat ya, untuk paling tidak dibuka gitu wawasannya. Oh nih saya kondisinya sudah sampai mana gitu. Nah kalau kita bicara tentang, kan rata-rata sudah terlambat. Padahal ini nyeri bukan yang seperti penyakit yang kayak cancer kita nggak bisa terka gitu. Ini kan nyeri bisa benar-benar kita rasa tiap hari. Ada nggak sih bedanya intensitas nyerinya ketika itu sampai sudah si tulang tuh istilah sudah berciuman gitu kan? Ya kalau sudah seperti itu biasanya gerakannya akan kaku. Kaku? Karena sendinya sudah nggak ada sebenarnya. Dia sudah nempel segala macam. Cuman semua itu kita kembali ke hak pasiennya sebenarnya. Pasiennya mau apa tidak operasi dan segala macamnya. Jadi jangan takut. Jadi jangan ada mindset ke dokter tuh pas dioperasi. Itu enggak. Terus yang paling penting adalah kita tujuannya adalah kan quality of life, kualitas hidup, dan activity daily living gitu. Atau dia bisa jalani ke aktivitas sehari-hari, itu aja gitu. Apakah semuanya harus dicapai dengan operasi? Jawabannya enggak. Tidak semua. Tidak semua. Operasi. Jadi jangan takut. Ini yang kadang-kadang mungkin jadi pasien takut gitu ya, atau yang sakit nggak mau takutnya jadi operasi gitu ya. Takutnya pasti ujung-ujungnya operasi, dan katanya setelah operasi saya nggak akan bisa hidup normal lagi. Nggak juga. Ini semua harus bisa dibantah sebenarnya ya. Tidak semua berakhir dengan operasi, tidak semua juga setelah operasi kondisinya, kehidupannya atau kualitasnya akan tidak baik dan tidak normal lagi. Oke, sebenarnya masih banyak nih yang mau ditanyain, dan mungkin pemirsa dari tadi masih kerangkring mau nelfon, tapi kayaknya nanti kita next time ya, kita undang lagi Dr. Alvin ke sini, kita bahas lagi. Iya, boleh loh jadi duta Bincang Sehati juga nggak apa-apa kok Dok ya. Oke dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Tetap jaga kesehatan agar bisa terus berbagi inspirasi di Bincang Sehati. Oke, pemirsa gimana? Semua tips dari Dr. Alvin sudah dicatat. Semoga ini berguna untuk Anda di rumah. Yang lagi kesleo, yang lagi radang sendi, yuk cepat-cepat ke dokter ya. Dokter apa aja deh, ke dokter dulu yang penting, karena dokter pasti sudah punya kompetensinya tersendiri untuk bisa merujuk Anda dengan pengobatan yang terbaik. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di Daya TV. Sampai jumpa.